Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Darul Alfian dari unit HKMPM UGM. Izin ingin memberikan presentasi tentang evaluasi nilai jual kemasan untuk UMKM Desa Carangsari. Adapun latar belakang yang mendasari dilakukannya kegiatan ini. Kemasan produk sangatlah berpengaruh terhadap harga jual suatu barang dan daya asing pasaran. Kemasan produk memberikan sebuah citra positif untuk sebuah kualitas, merek, dan juga kepercayaan dari konsumen. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan desain kemasan produk serta bahan yang digunakan untuk mengemas produk. Kemudian, faktor yang diperhatikan dalam kemasan. Yang pertama ialah mudah dikenali. Kemasan produk yang kita buat sebaiknya mudah dikenali oleh para konsumen dan sebaiknya dibuat semenarik mungkin, serta terlihat berbeda dengan produk lain sehingga konsumen akan lebih mudah mengingatnya. Faktor kedua yaitu tentang keamanan pangan atau food safety. Jenis kemasan yang digunakan serta bagaimana cara mengemas produk harus baik dan benar agar produk yang dikemas lebih aman. Faktor ketiga ialah memudahkan pengiriman. Pertimbangan ukuran dan juga ketahanan kemasan sangat diperlukan agar dalam proses pengangkutan dan juga pendistribusian dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus merusak produk. Faktor keempat ialah efektivitas. Bahan kemasan produk yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga sifat dari produk yang akan dikemas. Faktor kelima ialah desain ergonomis. Buatlah kemasan produk yang tidak merepotkan konsumen dalam penggunaannya. Faktor terakhir ialah faktor keindahan. Pilihlah gambar untuk desain kemasan produk yang bisa menarik konsumen. Kemudian, bagaimanakah bahan kemasan yang memenuhi kriteria? Tentunya, yang pertama ialah tidak beracun, kemudian kedap udara, kedap air, mudah dibuka dan ditutup, antimikroba, mudah dibuang, mencegah kebocoran produk, tidak merusak lingkungan, cocok dengan produk yang dikemas, dan yang terakhir memenuhi kebutuhan berat, ukuran, dan bentuk. Adapun informasi wajib dalam kemasan, yang pertama ialah nama merek atau logo, yang kedua adanya nama produk, yang ketiga jenis produk yang ditawarkan, yang keempat tentang nomor sertifikat, yang kelima sertifikat halal atau BPOM RI, dan yang keenam ialah penjelasan produk. Yang ketujuh ialah komposisi, bahan baku apa saja yang digunakan, dan terakhir adalah alamat usaha UMKM. Berikutnya ialah contoh-contoh jenis kemasan beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama ialah plastik. Kelebihannya lebih tahan terhadap banyak hal seperti tahan air, kedap udara. Selain itu, jika bentuknya box, maka kemasan plastik juga bisa digunakan kembali yang akan menguntungkan bagi pembeli. Kekurangannya ialah kandungan kimia pada kemasan plastik memiliki kemungkinan untuk mengontaminasi produk jika memilihnya sembarangan dan tidak ramah lingkungan. Contoh berikutnya ialah kertas. Kelebihannya ramah lingkungan, mudah diproduksi, lebih murah, dan lebih kaku dan solid. Kekurangannya gampang sobek, mudah terbakar, mudah lapuk, dan tidak tahan dengan air. Contoh ketiga yakni kaca. Kelebihannya bukan produk habis pakai. Setelah produk habis, kemasan masih dapat digunakan. Bentuknya beragam, permukaannya mudah ditempel stiker label, tidak bereaksi dengan produk yang dikemas. Kekurangannya ialah terlalu berat dan rentan pecah, sehingga kurang cocok untuk produk yang harus dikirimkan dengan menggunakan jasa ekspedisi. Contoh keempat ialah kaleng. Kelebihannya tidak gampang bocor, tidak mudah lapuk, dan tahan benturan. Dapat melindungi produk sinar matahari, uap air, dan oksigen. Kekurangannya ialah tidak ramah lingkungan, berat jika dibawa dengan jumlah yang banyak, mahal, dan pembelian harus dalam jumlah yang besar. Jenis kelima ialah styrofoam. Kelebihannya ada dalam kepraktisannya dan kemampuan melindungi makanan serta minuman dengan baik. Kekurangannya kurang ramah lingkungan, tidak tahan terhadap adanya benturan sehingga tidak bisa sembarangan ditumpuk dengan benda lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam penuturan kata,
Saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.